Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diberikan ma'unah, taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pelajaran dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah meninggal kita dan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu hikmah, yaitu tentang maqam tajrid dan maqam asbab, di mana kita menjelaskan pada waktu itu bahwasanya orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam maqam tajrid hendaklah dia tetap berada dalam keadaan itu, karena apabila dia kemudian menginginkan berpindah kepada maqam asbab, itu disebut dengan syahwah al-khafiyah, ada syahwat yang samar di sana. Dan ketika seseorang menginginkan maqam asbab padahal dia diletakkan oleh Allah dalam maqam tajrid, maka itu adalah penurunan dari semangat yang tinggi. Itu sudah kita jelaskan apa makna tajrid, apa makna asbab pada pertemuan yang dahulu. Hikmah yang akan kita baca pada hikmah yang ketiga ini adalah penyempurna dari hikmah yang sebelumnya, yaitu bahwasanya hikmahnya berbunyi, qala Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, al-hikmah ats-tsalisah sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Semangat yang luar biasa, la takhriqu, tidak akan bisa menembus aswarul aqdar, tembok-tembok daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas hikmah ini intinya seperti ini, bahwasanya orang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini untuk selalu berhubungan dengan sebab-sebab yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sudah berkeluarga, maka dia diwajibkan oleh Allah untuk kemudian mencari asbab dengan bekerja, mencari sumber penghasilan, pergi ke pasar, menjadi pegawai, dan semua pekerjaan yang halal yang lain. Itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berta'amul, kita harus berhubungan dengan sebab-sebab yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Athaillah mengatakan semangat kita yang sangat tinggi untuk kemudian melakukan asbab, ingin berta'amul dengan asbab itu, setinggi apapun semangat kita, seluar biasa apapun semangat kita, tidak akan bisa kemudian meruntuhkan daripada takdir-takdir, tembok takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, tetapi kemudian semua hal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qada dan qadarnya. Jadi manusia berusaha semaksimal mungkin, tetapi kemudian semua hal sudah ditetapkan dalam qada dan qadar Allah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memperinci tentang makna qada dan qadar, dan makna kita harus selalu berhubungan dengan asbab. Yang pertama adalah makna qada dan qadar. Kita sering mendengar makna qada dan qadar. Kita beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qada itu adalah sebuah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala di zaman azali tentang hal-hal yang akan berlaku di masa depan. Artinya semua kehidupan kita ini sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Alim, beliau maha mengetahui. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini kecuali itu berdasarkan qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjatuh pohon
daun dari pepohonan kecuali itu sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang terjadi di dunia ini pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Beliau Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi semua hal dari permulaan terciptanya dunia sampai akhir nanti kiamat, semua hal yang berkaitan itu sudah dalam ilmunya Allah, sudah dalam qadha-nya Allah. Jadi itu adalah qadha. Nah, ini kadang-kadang kemudian qadar dulu. Makna qadar itu, kalau qadar itu sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah di zaman azali tentang hal sesuatu yang akan terjadi di masa depan, apabila benar-benar terjadi dan itu pasti terjadi berdasarkan atau sesuai dengan daripada qadha dari Allah, maka itu disebut qadar. Saya ulangi lagi, hal-hal yang sudah diketahui oleh Allah di zaman azali itu apabila terjadi maka itu disebut dengan qadar. Qadar itu kalau sudah terjadi, tetapi hal-hal yang masih berada dalam ilmunya Allah menyangkut hal masa depan, apa yang akan terjadi di 2045, apa yang akan terjadi di tahun 2100, itu semua dalam qadha-nya Allah. Apabila sudah terjadi, maka itu adalah namanya qadar. Jadi kita sudah tahu makna qadha dan makna qadar. Sekarang mungkin ada pertanyaan dari kita. Lantas apakah kemudian manusia itu mempunyai ikhtiar, atau kita seperti disetir oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya semua tindak tanduk kita itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyetirnya. Apakah kita punya ikhtiar atau kita disetir? Apakah kita tidak mempunyai ikhtiar untuk melakukan sesuatu? Jadi ilmunya Allah itu kemudian tidak bersifat jabariyah, artinya kita kemudian tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita seakan-akan hanya boneka yang dimainkan. Tidak. Begini pemisalannya, saya menjadi seorang guru. Saya punya 20 murid. Ada murid-murid saya yang rajin, ada beberapa murid tidak rajin, nakal gitu ya. Tidak rajin dan nakal, hasil ulangannya selalu jelek. Maka di ketika ujian akhir kenaikan kelas, maka saya akan tahu, oh si fulan ini naik kelas ini. Oh si fulan ini naik kelas. Oh ini orang ini enggak naik kelas. Ini nakal, enggak pernah, dia enggak tahu, dia enggak paham pelajaran, jarang belajar. Kita sebagai guru tahu, akhirnya itu ujian belum terjadi. Akhirnya ujianlah beneran. Dan semua hal yang ada dalam pikiran itu benar-benar terjadi. Ketika rapotan benar, yang diketahui sama guru itu yang nakal, anaknya nggak pernah belajar, benar-benar nggak naik kelas. Apakah pengetahuannya guru bahwa seorang murid itu ini nggak naik kelas itu dia yang menyebabkan murid itu tidak naik kelas? Tidak. Murid itu sendiri yang kemudian tidak belajar sendiri. Apakah pengetahuannya guru tersebut bahwasanya anak ini tidak akan naik kelas nih, itu merubah, bisa menyebabkan dia benar-benar tidak, karena murid itu punya ikhtiar sendiri. Dia tidak belajar sendiri, dia nakal dengan kemauannya sendiri. Walaupun si guru tahu, begitupun Allah Subhanahu wa taala, beliau Maha mengetahui. Jadi kita jangan kemudian ini sudah dalam qadha dan qadarnya Allah, kemudian kita tidak berusaha. Tidak seperti itu. Jadi manusia berikhtiar semampu mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian bertameng bahwasanya ini sudah dalam qadha dan qadarnya Allah, orang itu kemudian tidak mencari sebab-sebab, tidak berikhtiar, tidak bekerja. Itu salah ya. Jadi pengetahuannya Allah itu kemudian bukan kemudian yang membuat kita melakukan sesuatu dengan terpaksa. Manusia mempunyai ikhtiar. Cuman begini dalam masalah ikhtiar itu, misalkan untuk menjadi sehat, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan manusia itu. Semisal dia harus makan makanan yang bergizi, dia harus olahraga secara teratur, dia harus menjaga pola pikirnya, dan banyak hal. Jadi misalkan tidak merokok,
tidak minum minuman keras, tidak narkoba, itu akan sehat. Orang seperti itu akan sehat. Itu dalam tataran ikhtiar kita. Nah, artinya orang yang sudah berusaha untuk melakukan hal tersebut itu ya bisa panjang umur. Tapi itu ikhtiarnya manusia. Itu ikhtiarnya manusia. Karena ada orang yang sudah melakukan itu semua seakan-akan sehat, tiba-tiba sakit, ternyata ada sel kanker di dalam tubuhnya yang dia tidak tahu, yang misalkan dia adalah hasil dari gen. Dia sudah berusaha tidak merokok, dia sudah berusaha hidup sehat, dia sudah berusaha olahraga, tetapi ada sel kanker yang kemudian tiba-tiba membunuhnya. Hal-hal ini semuanya tidak bisa kita kemudian karena kita punya himmah, pokoknya kalau saya hidup sehat, kalau saya tidak merokok, kalau saya makan makanan bergizi pasti saya tidak pasti. Semuanya itu tidak. Kita hanya berusaha kemudian untuk menjadi yang terbaik. Seorang pegawai yang ada di dinas-dinas. Pegawai itu harus kemudian bekerja dengan baik, harus kemudian melaksanakan semua perintah-perintah dari atasannya, harus loyal kepada kedinasannya. Itu orang yang seperti itu biasanya naik jabatannya cepat. Dia bekerjanya bagus, tidak pernah telat datang ke kantor, pulang tepat waktu, semua tugas dikerjakan secara ikhtiar. Oh, kalau begini saya pasti sebentar lagi ini pasti sudah lektor akan begini, akan naik jabatan. Tetapi itu secara ikhtiar manusia. Ada hal yang di luar kendali kita. Misalkan apa? Seorang atasan bisa saja sentimen sama satu orang walaupun sudah bekerja keras, tapi bukan termasuk daripada golongannya, tidak terafiliasi kepada dia, bisa nggak dinaikkan jabatannya, bisa nggak diberi jabatan. Artinya apa? Ikhtiar manusia hanya sampai di situ. Banyak hal-hal yang di luar kendali kita, dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin sehat, sudah makan makanan bergizi, tidak merokok misalkan, hal-hal sudah dia lakukan semua, tapi qadarullah, nyebrang ada orang mabuk naik sepeda, tiba-tiba nabrak dia di pinggir jalan, meninggal, padahal sudah makan makanan sehat, tidak merokok. Tapi takdir Allah berkata lain, akhirnya dia tidak bisa berumur panjang. Bukan kita bilang pastikan kalau saya sudah hidup sehat pasti saya nanti hidup sehat sampai tua, nggak bisa. Karena semuanya ada takdir Allah. Jadi harus ada keseimbangan pola pikir. Kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, tapi hasilnya semuanya kita serahkan kepada qada dan qadar daripada Allah. Kalau kita hidup begini, maka kita akan hidup adem ayem, tidak merasa sedih ketika melakukan suatu usaha ternyata kemudian tidak sesuai hasil. Karena banyak, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini pasti sudah mengalami pahit getirnya kehidupan yang mungkin banyak hal yang mungkin dahulu ketika kita muda, alhamdulillah ya Allah, mungkin kita merasa dulu coba saya begini, mungkin saya sekarang nggak jadi seperti ini, nggak bisa sukses seperti ini. Karena semuanya ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya qada dan qadar. Kita itu tidak bisa kemudian lari dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cerita dulu itu, bahkan sekarang ya, banyak misalkan orang-orang yang kemudian ditahan, disiksa di penjara, itu banyak sekali disiksa di penjara. Itu orang yang kemudian ridho dengan qada dan qadarnya Allah, dengan orang yang kemudian selalu tidak ridho dengan qada dan ketentuannya Allah Subhanahu, itu berbeda penyikapannya. Orang yang masuk penjara dengan kezaliman, misalkan dizalimi masuk penjara kemudian disiksa, seperti misalkan katakanlah saudara-saudara kita di Palestina ketika kemudian di penjara di Israel, disiksa dan semacamnya. Itu kalau orang rela dengan qada dan qadar Allah, maka dia masih bisa hidup walaupun dengan siksaan, mungkin yang siksaan yang sangat pedih. Karena dia ini hanya siksaan dunia ya, begitu ya. Jadi juga pasti akan berakhir. Beda dengan orang yang kemudian selalu, ya Allah kenapa saya bisa masuk penjara? Ya Allah kenapa? Itu pasti hidupnya lebih tersiksa. Kalau orang tidak bisa
Makanya musibah-musibah yang menimpa manusia itu semuanya pasti kena musibah. Yang berbeda adalah bagaimana cara menyikapinya. Ketika kita bisa menyikapinya dengan arif, rela dengan qada dan qadar Allah, itu pasti kita lebih tentram secara rohani. Berbeda dengan orang yang kemudian, ya Allah, saya ini sudah soleh, katakanlah ya Allah, saya ini sudah soleh, sudah sholat 5 waktu, sudah berbuat baik, saya sudah sedekah, kok saya masih diberi ujian seperti ini ya Allah. Itu kan seakan-akan tidak rela dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang kemudian menerima hal itu. Seberat apapun ujiannya, kalau dia menerima, pasti dia akan kemudian lebih tenang hatinya, lebih tentram hati. Nah, itu pentingnya kita seimbang antara usaha yang kita lakukan dengan pasrah kepada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hal yang kemudian di luar daripada ikhtiar manusia. Semua hal yang ada di bumi ini semuanya adalah atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal dan atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ada istilahnya campur tangan manusia ataupun tidak. Yang tidak ada campur tangan manusia. Ketika terjadi tsunami, terjadi angin topan, terjadi bencana, banjir, tanah longsor, itu kadang-kadang ada yang di luar campur tangan manusia. Artinya kita menerima saja, ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi tsunami yang sangat besar begitu ya. Itu tidak ada sampai sekarang pakar apapun yang bisa mencegah misalkan terjadi gempa yang terjadi di kedalaman laut, mungkin nggak ada. Itu semuanya sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga perbuatan yang kemudian ada keinginan manusia. Ketika kita sholat subuh berjamaah, sholat 5 waktu, berpuasa, berhaji, itu atas kehendak manusia, tapi itu juga kemudian atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ketika orang minum obat yang kita minum, ketika pusing kita minum obat bodrek dan lain-lain. Maka apakah kemudian ketika kita minum obat bodrek itu yang kemudian mempunyai kekuatan sehingga membuat kita hilang pusingnya, atau Allah yang menghilangkan penyakit kita? Ini penting untuk kita mempunyai, karena ini adalah sebuah fondasi. Apakah sebuah api yang membakar, apakah api itu yang mempunyai kekuatan sehingga dia mampu membakar? Dan semua hal yang lain, racun, apakah racun itu yang kemudian membunuh, atau itu adalah Allah yang kemudian mempunyai kuasa di situ? Maka kata ulama, sebenarnya bukan daripada racunnya mempunyai kekuatan yang untuk membunuh atau apinya mempunyai kekuatan untuk membakar, tetapi itu semuanya adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian Allah, ada sebagian orang mengatakan begini, Allah memang menciptakan kekuatan kepada api untuk membakar, sehingga Allah pokoknya ada api pasti membakar. Tidak seperti itu. Itu semuanya yang terjadi di dunia ini, dari kita bergerak, semua yang ada di alam semesta ini atas bantuan atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita menonton televisi. Televisi itu seakan-akan bergerak, tetapi itu sebenarnya gambar yang ditampilkan dengan cepat sehingga terlihat bergerak. Gambar yang ditampilkan dengan cepat sehingga terlihat bergerak. Andaikan kita putus listriknya, itu pasti akan mati. Artinya untuk kemudian gambar itu terus bergerak seperti itu harus ada kekuatan yang mensuplai, yaitu listrik itu. Ketika kita copot, maka itu langsung mati. Alam semesta ini, andaikan satu saat saja Allah tidak memberikan pertolongan, maka hancur semua. Satu saat saja, 1 detik saja Allah berhenti memberikan pertolongan, maka hancurlah dunia, termasuk manusia. Kita bisa hidup ini karena kita setiap saatnya memperoleh pertolongan daripada Allah. Begitu seluruhnya, seluruh yang ada di alam ini semuanya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sering saya contohkan ketika kita main lato-lato, saya bilang, ketika kita terus berputar seperti ini, maka ini dunia akan terus berjalan. Tapi Allah ketika
berhenti memberikan pertolongannya, kita diam gitu, hancurlah dunia kita. Manusia tidak mempunyai kekuatan seperti itu. Makanya ini adalah makna daripada yang sering kita baca daripada zikir la haula wala quwata illa billah. Dalam semua hal itu adalah berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi ini penting bahwasanya bagaimana kemudian kalau kita bertaamul dengan asbab begitu. Misalkan botrek, saya enggak mau minum botrek, Allah yang maha kuasa kok. Saya bisa sembuh ini tanpa minum botrek. Ya bukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita sakit untuk kemudian mencari obat. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam sebuah pepatah ya, bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Memang kita diperintahkan untuk kemudian berobat. Ketika kita lapar disuruh untuk kenyang, disuruh untuk makan, untuk kenyang. Bukan kemudian saya lapar, Allah maha kuasa, pasti saya bisa kenyang. Bukan seperti itu. Kita diperintahkan untuk berta'amul atau berhubungan dengan sebab-sebab yang diciptakan oleh Allah. Ada sebuah kisah menarik. Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau pergi untuk melahirkan Nabi Isa itu dalam keadaan sendirian dan di bawah pohon kurma, dalam keadaan lemah. Ketika Nabi Isa sudah lahir, perempuan yang baru lahir tentunya dalam keadaan yang sangat lemah. Dia lapar, tidak ada sesuatu untuk dimakan. Maka Allah memerintahkan untuk menggerak-gerakkan menggerak-gerakkan pohon kurma. Seperti ini besarnya pohon kurma. Mampukah seorang perempuan yang baru lahir dalam keadaan lemas bisa menggoyang-goyang pohon kurma sehingga kurma-kurma itu bisa jatuh? Tapi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk menggoyang-goyang pohon kurma. Akal kita, perempuan baru melahirkan, sekuat apa laki-laki saja enggak kira bisa goyang pohon kurma ketika pohon itu tertancap ya, sangat kuat sekali kalau ada yang tahu pohon kurma itu. Tapi kenapa Maryam diperintahkan untuk menggoyang-goyang? Karena Allah ingin dia berusaha, yang kemudian Allah yang kemudian menjatuhkan kurma-kurma muda itu untuk dimakan oleh Sayyidah Maryam. Artinya Allah banyak menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atas perintah beliau, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin punya rezeki ya bekerja begitu, untuk bekerja. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kiranya untuk kemudian kita memahami hal ini, bahwasanya la haula wala quwata illa billah itu mempunyai makna yang sangat dalam keimanan manusia, bahwasanya ketika kita minum obat harus kita tanamkan obat ini hanya sebab dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk api itu membakar. Kalau memang api itu membakar, maka dan diberi kekuatan untuk membakar, maka setiap ada api pasti terbakar. Tapi semuanya itu atas perintah Allah. Buktinya ada orang dibakar tapi kemudian tidak mempan, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah dilemparkan ke api, maka Allah berkata kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Artinya semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Ada enggak di dunia ini penyakit mungkin orang yang walaupun makan lagi enggak merasa kenyang? Ada mungkin penyakit-penyakit yang aneh seperti itu, sindrom sudah makan, sudah kenyang, makan lagi enggak kenyang. Jadi dihilangkan sama Allah antara makan dan sifat kenyang. Jadi kita kenyang ini Allah bisa mengenyangkan kita tanpa memberi makan. Jadi Nabi Muhammad itu sering puasa itu wisol. Puasa wisol itu bagaimana? Puasa tanpa sahur, langsung disambung 2 hari langsung puasa. Itu wisol. Itu sahabat ada yang mau nyoba puasa seperti itu. 2 hari puasa tanpa sahur langsung 2 hari, 2 kali 24 jam. Katanya Nabi, kamu jangan coba-coba puasa wisol seperti itu. Kamu manusia biasa. Kalau saya ini diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah bisa memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad tanpa kemudian sahur. Tapi kita umatnya harus kemudian puasa 24 jam, sahur dulu baru puasa lagi.
Jangan kemudian nyambung 2 hari tanpa sahur, tanpa puasa. Baik. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya bahwasanya dalam hikmah ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mencari sebab-sebab duniawi agar kita semangat kemudian mencari daripada sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kemudian ingin mendapatkan rezeki harus bekerja, orang yang ingin pintar maka dia harus belajar, orang yang kemudian ingin mendapatkan posisi tertentu maka dia harus bekerja dengan rajin. Tetapi terlepas dari semua itu, kita harus bisa menyimbangkan antara usaha kita dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia hanya bisa berusaha dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan untuk bisa didiskusikan, saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita besok jadi apa, besok akan bagaimana, itu sudah ditentukan. Jadi tapi ada di dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu berhak untuk merubahnya juga. Jadi ada hadis juga bahwa si A, si fulan ini besok akan mati digigit ular. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Setelah ditanya, karena dia bersedekah. Berarti ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa merubah itu semua. Jadi contohnya mungkin dengan berdoa dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan penjelasannya seperti ini, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Rasul pertanyaannya. Jadi ada memang beberapa hal yang dijelaskan dalam hadis, misalkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Anda mendengar ya, bahwasanya sedekah itu bisa mencegah bala. Jadi kalau rajin bersedekah itu bisa mencegah bala daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan. Jadi begini, kita ketika memahami hal-hal seperti ini harus kemudian begini. Kenapa kita kemudian ketika kita bersedekah bala itu tidak turun? Itu pun yang kita lakukan bersedekah itu sudah atas pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi. Memang mungkin kita ditetapkan akan naudzubillah misalkan akan tersandung, akan ketabrak sepeda motor. Tapi kita bersedekah pagi hari 5.000, 10.000. Akhirnya itu enggak jadi. Sedekah kita pun itu sudah atas daripada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang akan terjadi kecuali sudah dalam ilmu daripada Allah Subhanahu. Maka itu pentingnya ikhtiar. Maka orang yang selalu berusaha untuk bersedekah ya akan hidup dengan selamat insyaallah. Orang yang rajin sedekah. Tapi itu secara teori kita, tapi semua hal itu sudah ditentukan oleh Allah. Kembali lagi seperti itu, akhirnya semuanya kembali lagi kepada Allah. Semuanya sudah dalam ilmunya Allah Subhanahu. Manusia tidak bisa memastikan, tidak ada yang bisa memastikan, tapi itu adalah bentuk ikhtiar dari kita, bentuk ikhtiar. Dan ini yang sudah dilakukan oleh salafun saleh dan bekerja, dan hal ini benar-benar membantu kita ya. Ya memang orang sedekah itu pasti ya pengalaman saya ketika saya di pondok ini mungkin bukan terjatuh ya, pengalaman saya di pondok termasuk ini dari mbah saya begini. Kalau punya anak di pondok, di sekolah di mana, dan dia punya teman sekamar, punya teman dekat gitu ya, biasanya ibu saya kalau datang ngirim itu, selain ngirim saya juga bawa makanan bersedekah ke anak santri, buat nasi bungkus apa gitu. Atau kadang-kadang ibu saya itu memberikan uang kepada teman-teman saya, walaupun sedikit, 10.000 berapa. Nah, hal-hal yang terlihat sepele itu sangat mujarab ya. Sangat mujarab. Kenapa? Karena kalau kita open kepada temennya anak-anak kita itu akan disayangi sama teman-temannya, akan disayangi. Oh, ini ibunya baik sama saya, nggak kira dijahati. Ya kira-kira logika sederhananya seperti itu ya. Orang yang gemar bersedekah,
orang yang baik sama orang yang pokoknya itu pasti dampak positifnya datang kepada dia. Orang yang mendoakan orang lain kebaikan, itu pasti doa itu balik kepada dirinya sendiri. Ya Allah Pak, mudah-mudahan Anda sehat. Itu pasti orangnya, walaupun dia mungkin tidak mengucapkan semoga Anda sehat juga, pasti seperti itu. Jadi orang baik itu pasti biasanya mendapatkan hal yang baik. Tapi ini secara hitung-hitungan manusia juga, secara hitungan-hitungan, tapi semuanya akan kembali kepada Allah lagi, begitu ya. Jadi manusia hanya bisa berikhtiar, tapi Allah lah kemudian yang menentukan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Mansur tadi sebenarnya pengamal hikmahnya menurut saya dari adalah satu kuncinya adalah tadi kepasrahan. Tetap begini, kalau memang satu keberhasilan itu dari ikhtiar, itu kemudian bisa membuat kita itu menjadi sombong. Jadi satu contoh ketiga sama Nabi Ismail ya, Sosti Hajar. Banyak di sebuah pelajaran yang perlu kita hikmah, yaitu ketika Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di satu lembah, kemudian waktu itu Nabi Ismail kehausan, menangis, meronta-ronta, kemudian ibu Siti Hajar lari dari Safa Marwah, itu dari Safa Marwah. Mestinya kalau itu kita ikhtiar itu pasti dapat, maka yang dapat air itu adalah Siti Hajar. Tapi kenapa kemudian justru malah Nabi Ismail yang menemui, dan ya tetap itu adalah karena ridho Allah, karena izin Allah, karena ilmunya Allah. Dengan Ismail itu mungkin mancal begitu, maka keluarlah air Zam-Zam. Artinya bahwa ini sebenarnya bagaimanapun dari hikmah itu manusia boleh berikhtiar, tapi tidak boleh kemudian mengakui bahwa ini tiapku, ini Allah. Sehingga kemudian Safa dan Marwah tadi, Siti Hajar tadi kemudian lilo dan niat baik, tapi Allah lah yang usaha manusia, tapi Allah menentukan. Sehingga kemudian hikmah tadi perjalanan Siti Hajar dengan Ismail itu sebagai hikmah yang luar biasa. Tetap usaha menungso, nek ojo gara-gara usaha terus kowe sombong bahwa itulah usaha muda, itulah dari Allah. Nah seperti itu. Kemudian Ismail yang mendapatkan itu artinya tadi. Jadi di situ dengan pelajaran haji itu salah satunya adalah pasrah. Nah itu menurut saya kesituan ya, salah satu contoh bahwa kita tidak boleh sombong walaupun kita ikhtiar, tetapi ikhtiar itu juga itu sebenarnya iradahnya Allah, kekuatan dari Allah itu. Jadi mungkin yang saya tangkap semuanya itu pasrah lillahi ta'ala semuanya. Sehingga hidup itu mungkin menjadi tenang begitu ya. Tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada bahwa ini aku, ternyata itu juga tadi tidak benar juga. Ismail yang dapat bukan Hajar, ini Hajar. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Joko. Benar ya. Kalau orang kemudian menganggap kesuksesan semua hal itu adalah hasil murni dari dia pribadi, akan menimbulkan sifat sombong. Benar. Karena nggak ada sebenarnya semua ikhtiar manusia sendiri, nggak ada. Karena kita sebagai muslim kita tetap mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa saya kemudian bisa sholat subuh berjamaah di masjid subuh ini? Karena taufik dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu adalah taufik dan ma'unah daripada Allah subhanahu. Tanpa itu semua tidak akan pernah terjadi. Tanpa itu semua maka semuanya berakhir kepada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghayati makna dari la haula wala quwata illa billah, seperti dikatakan tadi, kita akan hilang sifat-sifat sombong, itu akan hilang. Bahwasanya kita ini adalah manusia yang setiap detiknya semuanya
kita bergantung kepada Allah. Manusia itu wujud, manusia itu ada, tapi adanya kita itu adalah berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah satu detik saja melepaskan pertolongannya dari kita, niscaya manusia pasti hancur semuanya. Makanya semuanya hal iradah kita, salat kita, puasa kita, itu semua Allah yang menciptakan. Baik, alhamdulillah, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.